Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya semua? Di tengah segala keadaan yang sedang terjadi di negara kita saat ini, saya sungguh berharap Bapak Ibu Saudara-saudari didapati dengan keadaan yang baik. Saudara, semoga di tengah-tengah keadaan seperti ini tidak memadamkan semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Namun biarlah justru saat-saat inilah kita datang kepada Tuhan. Sampaikanlah kerinduan, sampaikanlah permohonan kepada Tuhan. Mendekatlah kepadanya, dengarkanlah firman-Nya. Mari saat ini saya mengundang kita semua untuk mengambil waktu sejenak. Kita persiapkan diri kita, hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah pada hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya ke atas setiap kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan di hadapannya. Sekalipun ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan memegang tangannya. Saudara, biarlah Mazmur ini menjadi penguat bagi setiap kita, bahwa ketika kita menghadapi badai hidup, bahkan dalam lembah kekelaman, kita tahu kekuatan kita hanya dari Tuhan.
Bapa, kami sadar betul bahwa kami memerlukan Tuhan dalam hari-hari kami. Kami sadar betul bahwa kami ini hanyalah manusia yang terbatas. Kami perlu Engkau menjadi sumber kekuatan kami. Kami perlu Engkau menuntun langkah kami. Kami perlu Engkau untuk melindungi setiap kami. Tuhan, kami mungkin bisa mengupayakan kesejahteraan keluarga kami sendiri. Kami mungkin bisa mengupayakan keamanan diri kami dan keluarga kami. Tapi kami tahu bahwa keamanan, kedamaian, dan ketenangan yang sejati hanya bisa kami temukan di dalam Engkau. Berbelas kasihanlah kepada kami Tuhan, karena kami memerlukan Engkau dalam hari-hari kami. Dan biarlah ibadah pada hari ini boleh menjadi satu tekad kami, menjadi satu juga penghiburan bagi setiap kami, bahwa kekuatan kami berasal daripada Tuhan. Biarlah itu menjadi satu juga iman kami di hadapan Tuhan. Kami mau memandang kepada Tuhan. Kami mau mengarahkan pandangan kami kepada Engkau. Biarlah dalam segala hal yang terjadi pada saat ini, kami memandang kepada Yesus, dan kami boleh mendapatkan ketenangan yang sejati. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita sama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Pandanglah kepada Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Di dalam terang kemuliaan-Nya ada sukacita dan pengharapan. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will glow strangely dim in the light of His glory and grace.
Shalom Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Benar Tuhan, biarlah mata kami boleh tertuju kepada Tuhan. Karena kami tahu di tengah situasi apapun, bahkan dalam badai, dalam lembah kekelaman, ketika kami memandang kepada Tuhan, ketika mata kami tertuju kepada Tuhan, kami bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan yang sejati. Pimpinlah saat ini Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah perenungan firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghiburan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Saudara kita buka dari Mazmur 23. Perenungan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 23, ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, sewaktu saya kecil, saya itu suka pergi liburan setiap tahun ke Pangandaran. Jadi Pangandaran itu satu pantai ya di bawah Jawa Barat ya, di paling bawah perbatasan antara Jawa Barat, Jawa Tengah gitu ya. Nah, biasanya setiap tahun saya dan keluarga besar itu pergi ke Pangandaran. Misalnya kita berkendara, konvoy, naik mobil gitu ya, 2-3 mobil, terus dengan orang 15-20 orang. Jadi memang keluarga besar saya tuh seneng nyetir mobil gitu ya, terus atau misalnya bahkan ada yang sepedahan dari Bandung ke Pangandaran, kuat sekali itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu pas saya kecil itu saya ingat ketika pergi tamasya gitu ya, pergi liburan ke Pangandaran itu butuh waktu itu 8-9 jam kurang lebih ya. Dengan keadaan mobil yang berdesak-desakan karena yang ikut itu antara 15-20 orang gitu ya. Dan mobil itu paling cuman 2 atau 3 mobil. Nah, di saat itulah biasanya anak-anak itu ngerewelin apa? Pasti ibu-ibu pada tahu nih, mama-mama pada tahu nih. Anak-anak kalau perjalanan jauh naik mobil, biasanya ngerewelin apa sih? Yang pertama, makanan. Mau nyenek ini, mau ngemil ini, mau minum ini, minum susu apalah gitu kan. Yang kedua, apa? Toilet. Aduh, mau pipis tiba-tiba. Nanti sebentar berhenti ya kalau ada pom bensin atau ada Indomaret gitu ya. Terus yang ketiga apa? Berhubung karena saya waktu itu berdesak-desakan ya, jadi rewel juga kalau sempit ya, panas gitu ya di mobil ya. Tapi ini yang saya kayaknya suka lakuin waktu pas dulu. Ngerewelin apa? Ngerewelin, Pih, udah sampai mana sih? Udah nyampe belum sih? Masih lama nggak? Ini udah di mana? Masih jauh ya? Gitu. Jadi biasa saya ngerewelin papa saya atau enggak saudara saya gitu ya, om saya atau tio saya biasanya tanya kayak gitu ya. Ini udah sampai mana sih? Masih lama nggak sih gitu kan? Karena udah excited, saya suka ke pantai ya. Udah excited pengen cepet-cepet sampai ke tempat gitu, tapi nggak nyampe-nyampe masalahnya. Ini pasti orang tua mungkin yang punya anak masih kecil pernah nih ngalamin kayak begini, apalagi kalau misalnya dalam perjalanan cukup lama terus dalam berkendara mobil gitu ya. Mungkin pernah direwelin sama anaknya, seenggaknya salah satu dari itu. Yang pernah ditanya ya, "Pah, ini udah di mana sih? Masih lama nggak sih?" gitu kan. Nah, Saudara, kalau saya ingat-ingat lagi, situasi
seperti tadi ya, saya tanya-tanya yang ngerewelin ke papa saya gitu atau ke saudara saya gitu ya. Udah lama, udah sampai mana sih? Lama banget gitu ya. Situasi seperti ini ya, saya rasa kita sekarang ini sedang alami. Dan kita sedang alami dari tahun lalu ya, dari tahun lalu. Saudara, saya ingat waktu bulan Maret 2020, kondisinya saat itu saya sebenarnya sedang liburan di Bandung. Jadi saya sudah selesai praktek 1 tahun di Makassar, lalu saya liburan di Bandung waktu itu. Jadi saya udah rencanain Bapak Ibu Saudara ya. Bulan Maret tuh biasanya kita dikasih libur tuh 1 bulan. Jadi bulan Maret full itu saya harusnya waktu liburan. Saya udah rencanain mau pergi ke Lembang. Jadi di Lembang itu kan banyak tempat wisata. Dan saya kayaknya udah lama nggak pergi ke tempat wisata di sana. Apalagi banyak tempat wisata yang baru sekarang ya. Jadi saya udah rencanain tuh bulan Maret itu pokoknya mau pergi ke Lembang. Mau makan jagung gitu, jagung bakar lagi dingin-dingin gitu kan. Aduh enak gitu kan, susu Lembang, tahu Lembang, aduh. Terus pergi ke tempat wisatanya juga bagus-bagus gitu ya. Terus udah rencanain mau ketemu sama teman-teman SMA saya. Jadi udah pokoknya di planning gitu bulan Maret itu mau ngapain aja. Sewaktu saya ke Bandung, ini baru pesawat ya dari Makassar ke Jakarta terus ke Bandung gitu ya. Dapat kabar, waduh ini COVID udah masuk ke Indonesia. Jadi waktu itu saudara semasa COVID masuk, udah gagal semua rencana saya di bulan Maret ya. Rencana mau ke Lembang sampai sekarang belum kerealisasikan gitu ya. Jadi cuman di rumah aja bener-bener tuh dari bulan Maret sampai saya kesini tuh bulan Agustus bener-bener di rumah aja, gak keluar sama sekali ya. Paling ya keluar cuman di mobil doang gitu, diajak jalan-jalan gitu di mobil doang sama papa. Waktu itu saudara, pas bulan Maret itu saya pikir ya, oh mungkin Mei beres lah. Karena kan masih ada lah ya, dari Maret, April, Mei, 3 bulan. Mungkin Mei beres lah. Ternyata pas udah bulan Mei, COVID masih ada. Belum beres, malah nambah terus kasusnya gitu ya. Yang positif ya, terus bertambah. Waktu itu saya ingat, ada berita dari pemerintah gitu ya, yang menyatakan kira-kira ini COVID itu puncaknya bulan Juli 2020. Puncaknya bulan Juli 2020 dan mungkin diharapkan akan lebih reda, akan lebih normal lagi. Kita akan normal lagi kembali seperti biasa di bulan Oktober-November. Pada waktu itu saudara, saya pas bulan Mei aja mikir, aduh bulan Oktober-November baru beres, lama banget ya. Gitu ya. Ternyata sampai sekarang belum beres-beres. Malah sekarang kasusnya bertambah terus ya saudara ya. Lebih ganas, lebih ngeri lagi dengan varian-varian yang baru. Saudara, saya rasa dengan keadaan yang seperti ini, kita semua pasti setidaknya pernah berkata, kapan ya COVID selesainya? Kapan ya keadaan itu pulih lagi? Kapan ya bisa kumpul-kumpul lagi kayak dulu, ketemu sama teman, sama keluarga, ke gereja, ibadah. Kalau misalnya ya, andai kata, seandainya ya, di awal, ternyata seluruh dunia itu udah pada tahu, oh kira-kira COVID tuh 2 tahun gitu beresnya ya. Kira-kira ya di awal misalnya kayak begitu ya. Udah tahu, oh oke, 2 tahun beres gitu ya. Saya yakin setidaknya kita akan memikirkan bagaimana kita survive dalam 2 tahun. Bener nggak? Jadi aduh bener-bener nggak ketemu sama orang dulu atau misalnya ya jaga gitu kan. Karena udah ada ancang-ancang, cuma 2 tahun. Ya meskipun panjang gitu ya. Cuma 2 tahun tapi udah ada kepastian. 2 tahun aja kok, 2 tahun. Abis 2 tahun dijalani, udah biasa lagi, kembali lagi. Nah tapi kan sekarang tidak seperti itu kan saudara. Nyatanya COVID bermutasi terus gitu ya. Dan kita nggak tahu sekarang, nggak ada yang bisa mastiin kapan bener-bener beres, kapan bener-bener pulih gitu kan.
Nah saudara, karena COVID ini kita nggak tahu kapan selesainya. Kita nggak tahu nih kapan beresnya gitu kan, kapan pulihnya. Akhirnya saudara, ketika kita menjalani masa-masa sekarang, ketika kita menanti kapan sih beresnya, mana sih ujungnya, karena nggak kelihatan. Akhirnya kita menanti dengan lelah. Kita menanti dengan kayak, aduh gak beres-beres ya, dijanjiin bulan segini, enggak. Bulan segini, enggak. Sekarang terus bertambah gitu ya COVID-nya ya. Makanya saudara, tidak sedikit akhirnya di masa-masa sekarang ini yang orang-orang itu hilang harapan. Soalnya dari sini kita sadar, sesuatu yang kita tidak tahu mana ujungnya, sesuatu yang kita tidak tahu mana ujungnya, akan lebih mudah membuat kita ini lelah dan hilang harapan ketika kita menjalaninya. Sampai mana? Sampai kapan? Selesainya kapan? Beresnya kapan? Soalnya ketika berbicara tentang penantian yang panjang, yang seakan tidak ada ujungnya, soalnya ini mengingatkan saya akan penantian panjang bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Saya rasa kalau dibandingkan dengan penantiannya Israel menanti berapa tahun kira-kira? Kurang lebih 40 tahun untuk sampai dari Mesir ke tanah perjanjian. Kalau dibandingkan 40 tahun itu dengan masa penantian kita, kurang lebih 1 tahun 4 bulan kita menanti ya kapan COVID selesai. Saya rasa mungkin tidak seberapa penantian kita ya dibanding lamanya bangsa Israel menanti untuk sampai di tanah perjanjian. Saudara, ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, mereka itu benar-benar gak tahu, benar-benar clueless ya, gak tahu ini tanah perjanjian di mana, mau kemana, lewat jalan mana, atau akan seberapa lama, mereka gak tahu. Mereka nggak pernah terbayang kalau butuh waktu 40 tahun bagi mereka untuk sampai ke tanah perjanjian. Nggak ada. Tuhan suruh keluar. Mereka hanya dijanjikan apa, saudara? Allah menjanjikan Israel melalui Musa ya. Mereka yang dijanjikan, aku akan menuntunmu ke tanah perjanjian. Dalam perjalanan itu, aku akan menuntunmu ke tanah perjanjian. Udah, cuma itu. Gak dikasih tahu lewat mana, kemana, atau akan seberapa lama. Dan dalam perjalanan ke tanah perjanjian itu apakah perjalanannya mudah? Enggak. Saudara ingat ini satu momen yang kayak sekolah minggu pasti diajarin ya. Waktu pas laut Teberau terbelah ya. Pada waktu itu Israel terpojok. Ingat ya, Israel terpojok, mereka depannya itu laut, sekeliling mereka itu gunung batu ya. Di belakang mereka ada prajurit Firaun yang mengejar pasukan Firaun, pasukan berkuda, pokoknya ngejar Israel buat bawa Israel lagi kembali ke Mesir. Gitu ya. Jadi saat itu Israel itu terpojok. Nah, saudara ingat apa yang dikatakan Israel kepada Musa ketika mereka sedang terpojok. Saudara, Israel berkata demikian. Apa yang kamu perbuat kepada kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukannya kami udah bilang kepada kamu waktu pas ada di Mesir dulu, jangan ganggu kami. Biarkan kami bekerja sebagai budak kepada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja kepada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Jadi saudara, bagi Israel perjalanan ini sama sekali nggak mudah. Kita pikir harusnya beruntung dong kamu, harusnya bersyukur dong kamu ya dikeluarin dari Mesir, dari perbudakan gitu ya. Merdeka kamu statusnya, tapi enggak saudara. Kan dalam pikiran Israel, aduh di Mesir yang masih saya jadi budak, makanan terjamin, keamanan ya masih oke lah gitu ya. Tapi kebutuhan harian ini terjamin. Ini di padang gurun, adanya pasir. Makanan untuk perjalanan sampai ke sana emang cukup. Kan nggak tahu seberapa lama. Jadi saudara, bagi Israel ini,
Perjalanan itu sama sekali nggak mudah. Bagi mereka lebih baik di Mesir, lebih enak, lebih pasti meskipun hidup sebagai budak ya. Tapi seenggaknya lebih terjamin daripada hidup di padang gurun seperti ini. Yang bagi mereka ini gak jelas. Kemana, lewat mana, di mana, berapa lama. Apakah perjalanan itu tidak ada bahaya? Enggak. Banyak ancaman bahaya. Apakah perjalanan itu nyaman, melimpah? Enggak selalu juga. Ya berkecukupan, cukup makan hari-hari. Apakah Israel pernah mengeluh karena tidak sampai-sampai? Iya, sering bahkan. Namun saudara, ketika akhirnya mereka menyelesaikan perjalanan itu, penantian panjang yang mereka kira, kapan beresnya Tuhan? Kapan sampainya Tuhan? Ketika mereka sudah melewati semuanya itu. Dan cerita perjalanan 40 tahun ini, mereka ceritakan ke anak cucu mereka. Saudara, cerita perjalanan yang panjang ini, melelahkan ini, yang tidak pasti ini gitu ya. Saudara, ini menjadi pengingat bagi mereka, bagi bangsa Israel. Akan apa? Akan kasih setia Tuhan. Tuhan berjanji, aku akan menuntunmu keluar ke tanah perjanjian. Meskipun tidak detail, nanti kamu butuh 40 tahun ya, nanti bakal ada masa-masa sulit loh. Nanti tiba-tiba akan ada bangsa yang nyerang kamu. Nanti tiba-tiba akan ada sakit. Nanti kamu mungkin akan ya adalah lapar gitu ya. Kehausan karena di padang gurun panas. Nggak sedetail itu, nggak dijelaskan kalau perjalanan ini akan seperti kelas first class gitu ya, nyaman, tenang, semua ada gitu. Nggak dijelaskan seperti itu, cuma dijelaskan aku akan menuntunmu sampai ke tanah perjanjian. Saudara, perjalanan memang tidak mudah yang dialami Israel. Kalau kita menjadi Israel, ketika kita menjalani, seakan tidak ada ujungnya, nggak kelihatan, ini di bawah muter-muter gitu ya sama Tuhan ya. Tapi saudara, dalam perjalanan yang tidak mudah itu, ketika mereka sudah berhasil melewatinya, mereka menyadari, ya perjalanan yang gak mudah. Tapi kami tidak berjalan sendiri. Mereka melihat kasih setia Tuhan ada dalam perjalanan panjang mereka. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, dalam perjalanan yang tidak mudah itu, Tuhan menjadi gembala Israel. Yang berjalan di depan memimpin bangsa Israel melalui tiang awan, tiang api. Saudara, kalau misalnya di sekolah minggu, mungkin anak-anak udah diajarin ya. Tuhan itu waktu pas memimpin bangsa Israel, nuntunnya tuh gimana sih? Itu lewat tiang awan pas siang-siang, tiang api pas malam-malam gitu ya. Berjalannya di mana? Di depan, bener-bener di depan gitu ya. Jadi waktu pas tiang awannya maju, ya domba-domba Israel ikut maju. Seperti gembala kan ya. Ketika tiang awannya berhenti, itu tandanya berhenti, bikin kemah, menetap dulu sebentar di situ. Jadi saudara, Tuhan menuntun, Tuhan memimpin Israel itu seperti gembala. Dia memimpin Israel, mau jalan kemana, harus jalan kemana harus melangkah, kapan harus berhenti, kapan harus berjalan. Dan Israel hanya tinggal mengikuti tuntunan Tuhan. Tapi ternyata mengikuti saja tidak mudah ya saudara ya. Saudara, ternyata bukan perjalanan yang singkat memang dalam tuntunan Tuhan, Tuhan memimpin itu. Bukan perjalanan yang singkat, seperti rasanya dibawa muter-muter gitu ya sama Tuhan ini di padang gurun. Karena kalau saudara lihat peta dari Mesir ke tanah perjanjian, ke Kanaan itu, kalau misalnya ditarik garis lurus gitu ya, jalan singkatnya gitu ya, nggak akan sampai 40 tahun.
Tapi ini Israel sampai 40 tahun. Karena sama Tuhan dipimpin seperti kayak jalan memutar untuk sampai ke tanah perjanjian. Namun apakah itu artinya tuntunan Tuhan itu salah? Kok sampai harus nunggu 40 tahun sih? Baru sampai? Apa demikian? Enggak. Karena selain menuntun Israel sampai ke tanah perjanjian, Tuhan punya maksud dalam perjalanan panjang itu. Tuhan ingin agar Israel itu bisa melihat kepada Tuhan. Melihat dia sebagai satu-satunya yang bisa diandalkan. Dalam keadaan terdesak, dalam keadaan kamu tuh gak punya apa-apa untuk bisa survive di padang gurun ini. Tuhan itu membawa Israel sedikit memutar, sedikit lebih lama gitu ya sampainya. Supaya Israel itu ngeliat Tuhan sebagai satu-satunya yang bisa diandalkan. Ketika di padang gurun itu, mereka gak ada makanan, gak ada air untuk diminum. Tuhan sebagai gembala yang baik bagi domba-dombanya menyediakan apa? Roti mana? Burung puyuh. Dari mana coba saudara? Di padang gurun, di tengah-tengah gurun gitu ya. Tiba-tiba ada roti mana? Nggak tahu dari mana. Terus ada burung puyuh pagi-pagi. Banyak banget. Dari mana asalnya? Sungai yang rasanya sangat pahit tadinya ya. Tiba-tiba menjadi air yang menyegarkan untuk diminum. Dari mana datangnya? Soalnya memang perjalanannya gak mudah. Kayak, lama banget ya. Tapi ternyata ada maksud lain yang Tuhan itu ingin kita itu dapat. Dalam perjalanan yang tidak mudah ini, kita tidak berjalan sendiri. Dalam perjalanan yang seakan tidak ada ujungnya ini, ada tuntunan Tuhan. Ada pimpinan Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, lembah kekelaman itu terjemahan literalnya adalah bayang-bayang maut ya. Jadi mungkin kalau kita baca lembah kekelaman, apa itu ya? Saudara, dalam literalnya itu lembah kekelaman adalah bayang-bayang maut. Jadi situasi di mana penuh ancaman, namanya maut, kematian ya. Penuh ancaman, gelap kok, kayak gelap rasanya gitu ya, kelam ya, suram gitu ya keadaannya tuh. Suasananya seperti itu, seakan tidak ada harapan. Kemanapun pergi, bayangan maut itu kayak seakan menghantui. Bayang-bayang maut kayak ada di sekitar kita gitu ya. Nah saudara, keadaan Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian pun bisa digambarkan dengan demikian. Ancaman perang dari bangsa-bangsa sekitar ya. Yang bangsa-bangsa itu lebih tahu gimana caranya berperang daripada Israel. Israel loh, mantan budak. Mereka keluar dari Mesir ya belum ada militer ya. Belum ada tahu gimana caranya berperang, nggak tahu. Tiba-tiba ada bangsa yang menyerang. Gimana coba caranya? Harusnya kalah. Harusnya mati. Tapi saudara, ternyata dalam ancaman bahaya, dalam ancaman perang, Tuhan sebagai gembala itu melindungi mereka. Di tengah-tengah bayang-bayang maut itu, Tuhan hadir seperti gembala yang membawa tongkat, yang membawa gada. Tongkat untuk apa? Untuk mengatur domba-domba, untuk melindungi domba-domba. Gada untuk memukul, untuk menangkis para penjahat atau enggak para binatang buas yang hendak melukai domba-dombanya. Ya saudara, Israel aman, Israel tenang, ada dalam pelindungan Tuhan. Sekalipun mereka itu ada di tengah-tengah padang gurun, yang benteng aja mereka gak punya gitu ya, gampang diserang dari mana aja gitu ya. Makanan, minuman, ini perjalanan 40 tahun. Saudara bisa yakin misalnya sekarang persediaan makanan cukup berapa lama sih? Sedangkan mereka perjalanan itu 40 tahun di padang gurun. Dengan catatan di padang gurun ya.
Tapi saudara, akhirnya mereka bisa sampai di tanah perjanjian dengan aman, dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Sekalipun di tengah-tengah padang gurun, sekalipun di tengah-tengah ancaman bahaya, mereka tidak kekurangan sesuatu apapun. Karena mereka tahu, mereka berjalan bersama dengan Tuhan, Sang Gembala mereka. Saudara, pada masa-masa seperti sekarang ini, seperti tadi di awal ya, mungkin tidak sedikit dari kita yang bertanya-tanya, kapan beresnya ya? Kapan selesainya ya? Kayaknya udah berapa bulan yang lalu gitu sempat reda, sempat menurun ya. Mulai ada harapan, tiba-tiba sekarang naik rekor setiap hari itu yang positif ya. Kayak akhirnya hilang harapan kan. Mau ditanya, kalau saya tanya, nggak ada yang bisa memastikan gitu, nggak ada orang yang bisa memastikan sampai kapan COVID ini beres. Dan kita lelah menantinya, capek. Tapi saudara ingatlah, dalam perjalanan yang tidak pasti sekalipun, dalam perjalanan yang kita nggak tahu mana ujungnya, kapan beresnya, kapan selesainya, ketika kita menanti dengan lelah, ingat, kita tidak berjalan sendiri. Meskipun tidak tahu ujungnya, kita tahu kita berjalan bersama dengan Gembala kita. Gembala yang ada, yang melindungi kita, sekalipun kita ada dalam bayang-bayang maut. Dan saya yakin, tuntunan Gembala kita itu juga kita lihat dengan nyata di gereja kita sekarang ini. Saudara, jika berapa hari lalu, tanggal 7, kita merayakan 8 tahun kasih setia Tuhan. Tuhan nyatakan bagi gereja kita. Saudara, mungkin di antara saudara, mungkin ingat kali ya, waktu pas awal-awal struggling, membangun atau mendirikan BCS Surabaya ini. Ada tantangan, iya pasti. Mungkin ada omongan dari orang, iya bisa jadi gitu ya, saya kan nggak tahu ya. Atau misalnya tantangan-tantangan finansial atau kebutuhan yang lainnya. Namun saudara, ketika akhirnya sekarang 8 tahun sudah BCS Surabaya ini berdiri, ketika kita melihat kembali ke belakang, pada masa-masa struggling itu, saudara, kita bisa melihat tuntunan Tuhan bukan? Kita bisa melihat kasih setia Tuhan bukan? Kita bisa melihat kita nggak jalan sendiri. Gembala kita yang baik menuntun gereja kita ada sampai saat ini. Dan kita yakin Gembala kita yang baik pun akan menuntun gereja kita dan akan menuntun hidup kita di langkah-langkah yang ke depan. Saudara, mari saat ini kita sama-sama mau menundukkan kepala. Saudara, ingatlah, memang betul dalam perjalanan yang tidak pasti, dalam perjalanan yang kita nggak tahu mana ujungnya, kapan beresnya, kapan selesainya, itu sangat membuat kita lelah, sangat membuat kita ini gampang putus asa, hilang harapan. Tapi saudara, jangan pernah lupa, dalam perjalanan ini juga ada Gembala kita, Yesus Kristus. Gembala yang baik, yang menuntun perjalanan kita ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau adalah Gembala yang baik, yang menyediakan apa yang kami perlu bahkan sebelum kami mengatakannya. Engkau mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, kepada setiap domba-domba-Mu. Engkau mengetahui apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang dialami segenap jemaat ini Tuhan. Tuhan, mungkin dari setiap kami mulai merasa lelah, kami mulai merasa jenuh, kami mulai merasa capek, karena tidak kunjung selesai. COVID ini terus bertambah. Dan mungkin ada di sekitar kami yang hilang harapan. Kami lelah mendengar berita-berita duka dari orang-orang yang kami kenal. Kami lelah mendengar setiap berita-berita yang mengatakan rekor baru setiap hari. Kami lelah mendengarnya Tuhan. Kami nggak tahu kapan selesai.
Oh Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Biarlah Tuhan pada masa-masa ini kami boleh melihat, sekalipun kami tidak tahu ujungnya di mana, sekalipun kami tidak tahu kapan perjalanan, kapan masa-masa COVID ini beres. Tapi biarlah kami boleh mengingat, biarlah kami boleh terus menanamkan dalam hati dan pikiran kami. Kami tidak berjalan sendiri. Ada gembala yang menuntun kami. Ada gembala yang baik yang menuntun setiap kami. Sekalipun perjalanannya tidak mudah, sekalipun mungkin ada ancaman bahaya, tapi kami tidak akan kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Pimpin gereja kami. Kami bersyukur 8 tahun Engkau telah memimpin gereja kami hingga saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh terus dipakai untuk menjadi satu saluran berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami, bagi sesama kami, bahkan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan setiap kita bahwa kita ini adalah domba-dombanya Allah, dan Tuhan sendiri adalah gembala kita. Kita tidak bisa jalan sendiri. Kita perlu Tuhan, gembala kita yang baik, untuk menuntun setiap kita ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau. Karena itu saudara, mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, setiap jam, setiap waktu, untuk menuntun kami, untuk menemani setiap kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Benar Tuhan, bahwa kami memerlukan Engkau, baik suka maupun duka, untuk hadir menemani kami di setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bantu kami Tuhan, biar setiap jam kami memuji kebesaran nama-Mu. Kami mengingat segala penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku pilih-Mu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat,
Bapa, kami bersyukur kepadamu bahwa dalam keadaan yang sedang tidak baik saat ini, kami tahu bahwa kami tidak menjalaninya sendirian. Kami tahu kami memiliki gembala yang baik, gembala yang berjalan di depan kami, gembala yang menuntun kami. Kami tahu Tuhan, bahkan dalam melewati lembah kekelaman sekalipun, kami tidak sendiri, karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memimpin ibadah pada hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami berdoa biarlah firman Tuhan yang boleh dibagikan, biarlah dan juga setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan, biarlah kami boleh terus ingat dan simpan dalam hati kami. Biarlah kami terus mengingat dalam hati kami Tuhan, bahwa Engkaulah gembala kami yang baik. Jika Engkau adalah gembala kami tidak akan kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami juga boleh diberikan kesempatan untuk melihat tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi gereja kami BCS Surabaya ini. Hingga pada tanggal 7 kemarin Tuhan, kami boleh sama-sama merayakan, melihat kasih karunia daripada Tuhan, kasih setia Tuhan bagi gerejamu. Selama 8 tahun, kami melihat ke belakang Tuhan. Mungkin kami mendapati ada masa-masa sulit, ada tantangan-tantangan yang kami hadapi di masa lampau. Tapi ketika kami melihat kembali Tuhan, kami tahu semuanya itu bisa kami lewati dan kami bisa sampai di saat ini. Karena ada Tuhan yang menopang gereja ini. Karena ada Tuhan Sang Gembala yang menuntun langkah gereja kami. Dan tentu Tuhan, kami percaya dan kami menantikan kasih setia Tuhan akan terus dinyatakan dalam tahun-tahun ke depan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua hamba Tuhan, majelis, bahkan juga kami semua jemaat yang berbagian di sini Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Biarlah Tuhan, kami menjadi satu gereja yang memberkati, yang menjadi saluran berkat bagi satu sama lain, bahkan bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan bagi orang-orang yang bahkan belum mengenal Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan, pakailah gereja ini menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ke dalam tangan, kami juga berdoa Tuhan dalam tangan-Mu, kami menyerahkan untuk kondisi Indonesia pada saat ini Tuhan, yang kami tahu Tuhan tidak sedang baik-baik saja. Tuhan, kami menyerahkan untuk pemerintah kami ke dalam tangan-Mu, untuk presiden kami, untuk jajaran pemerintah, bahkan untuk pemerintah yang ada di daerah Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati mereka, berikan mereka hikmat yang daripada Tuhan, sehingga ketika mereka membuat keputusan, membuat kebijakan, membuat peraturan, mereka sungguh dengan hikmat yang daripada Tuhan boleh membuat segala peraturan itu untuk kebaikan, untuk kesejahteraan rakyat. Terlebih lagi untuk menanggulangi keadaan COVID saat ini. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk segala tim medis, untuk semua orang yang mengambil bagian di garda terdepan, melayani, merawat orang-orang yang sakit COVID. Biarlah Tuhan Kau yang boleh memberkati mereka, melindungi mereka Tuhan. Kami tahu ketika mereka melayani, ketika mereka merawat orang-orang yang terkena COVID, sangat rentan untuk mereka terkena. Bahkan tidak sedikit sekarang petugas kesehatan yang akhirnya meninggal dunia karena COVID Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lindungilah mereka ketika mereka sudah menyerahkan diri mereka untuk memenuhi panggilan mereka. Biarlah Tuhan yang boleh menjagai, Tuhan yang boleh melindungi mereka. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh memberkati untuk orang-orang yang sekarang ini terkena COVID, untuk orang-orang yang sedang isolasi mandiri, yang di rumah maupun yang sedang isolasi di
tempat-tempat rujukan dari pemerintah, bahkan juga yang mungkin di rumah sakit, yang sedang di IGD, yang mungkin sedang krisis saat ini keadaannya. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh memberkati mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka. Engkau yang boleh mengurapi mereka Tuhan, sehingga segala makanan, obat-obatan, vitamin yang boleh dimakan Tuhan boleh memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk segala kebutuhan yang diperlukan saat ini, untuk oksigen, untuk juga vitamin, obat-obatan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh mencukupi. Berikan juga integritas untuk pihak rumah sakit, untuk pemerintah, supaya segala hal yang memang diperlukan boleh disalurkan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa. Kami tahu Tuhan dampak dari COVID ini juga besar bagi perekonomian Indonesia. Bahkan mungkin di antara setiap kami juga merasakan dampaknya. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau lebih mengetahui apa yang dialami setiap jemaat-Mu ini Tuhan. Lebih dari siapapun. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah Tuhan, berkatilah, cukupilah kebutuhan harian kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang saat ini terkena COVID, yang masih isolasi mandiri di rumah. Tuhan, Engkau yang memberikan mereka ketenangan, kedamaian daripada Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kesembuhan lewat vitamin, lewat obat-obatan yang mereka minum. Tuhan, Engkau yang boleh melindungi juga sanak keluarga yang mungkin harus tinggal serumah dengan keluarganya yang COVID. Tuhan, tolong menjagai mereka. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Juga untuk jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan ekonomi, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dengarlah doa mereka dan jawablah segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat sekalian, kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita akan sama-sama menaikkan segala pujian syukur kita. Doksologi. Maka sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah dan pengampunan dari Yesus Kristus, tuntunan dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Di akhir ibadah ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai pengumuman untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama tentu saya mengucapkan selamat ulang tahun buat kita semua sebagai satu komunitas Gereja Kristen Kalam Kudus Bright Community Service Surabaya. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 7 Juli hari Rabu, gereja kita merayakan ulang tahun yang ke-8. Itu berarti 8 tahun sudah kita mengalami anugerah Tuhan. Selama 8 tahun sejak gereja kita dimulai, dirintis sampai hari ini. Di tengah segala kondisi yang ada, kita boleh melihat bagaimana tangan Tuhan terus bekerja. Puji Tuhan,
kita sudah masuk ke tahun yang ke-9. Mari kita bersama-sama terus memohon kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kali ini kita merayakan ulang tahun gereja kita di tengah kondisi yang tidak terlalu baik. Tapi kita mau tetap menaruh harapan kita, rasa percaya, iman kita kepada Tuhan. Ingat, Tuhan tetap adalah pengendali segala sesuatu. Walaupun kondisi seakan-akan terlihat tak terkendali, tapi jangan pernah lupa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan sang pengendali segala sesuatu. Kita tetap menyerahkan akan masa depan gereja kita ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di masa seperti ini gereja kita boleh terus dimurnikan. Kita semua anggota di dalamnya boleh terus dimurnikan iman kita, kasih dan pengharapan kita. Supaya ke depan kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi murid-murid Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mumpuni untuk bisa memberkati dunia di sekitar kita demi kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun sekali lagi. Biarlah di tengah kondisi seperti ini, saya mendorong kita semua boleh terus untuk mendukung akan apa yang sedang diusahakan oleh pemerintahan kita, yaitu untuk bersama-sama berusaha mengendalikan laju penularan dari wabah penyakit ini. Mari kita sama-sama bergandeng tangan, bersehati, membawanya di dalam doa, namun sekaligus juga terus berjuang dengan bertanggung jawab setiap harinya, sehingga kita bersama-sama turut serta berkontribusi secara positif bagi kebaikan masyarakat di sekitar kita. Karena itu juga saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa sepanjang bulan Juli ini minimal, dan bisa jadi bulan-bulan ke depan akan kita lanjutkan, setiap hari Rabu malam jam 7:30, jam 7.30 malam, kita akan saya mengajak saudara untuk menyisihkan waktu sejenak, kurang lebih 1 jam untuk kita bersekutu di dalam doa. Kita akan berdoa, bersekutu lewat aplikasi Zoom. Linknya dibagikan menjelang acara ini dimulai. Mari kita berkumpul untuk bersama-sama bersekutu di dalam doa, baik itu berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi kota kita tercinta, bagi gereja kita, maupun bagi saudara-saudara seiman yang sedang dalam pergumulan. Masa-masa seperti ini saya percaya kita sangat membutuhkan yang namanya doa dan juga kekuatan komunitas. Ya, kita tidak akan mampu untuk menjalani hidup ini sendirian tanpa doa, tanpa pertolongan Tuhan, tapi juga tanpa komunitas, tanpa pertolongan dan perhatian dari saudara seiman kita. Karena itu sekali lagi, mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, luangkan waktu bersama setiap hari Rabu malam 7:30 untuk berkumpul di aplikasi Zoom gereja kita untuk kemudian bersama-sama bersekutu dalam doa. Akhir kata, mari kita terus taruh pengharapan kita kepada Tuhan di tengah segala kondisi yang sulit, baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan yang Bapak Ibu alami, ataupun mungkin bahkan di antara saudara mungkin juga ada yang saat ini sedang terkonfirmasi positif, ataupun mungkin ada anggota keluarga yang terkonfirmasi positif. Jangan lupa untuk terus berharap kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan masih mengendalikan segala sesuatu, dan pertolongannya tidak akan pernah datang terlambat ataupun terlalu cepat. Tuhan kiranya menolong kita semua, memberkati dan meneguhkan kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.